Raja Naga, kompetisi besar para murid dari Sekte Abadi adalah pengakuan dari setiap Sekte Abadi dan murid mereka. Masing-masing dari 20 Sekte Abadi akan mengambil harta sebagai hadiah untuk para murid yang menang. Menurut aturan kompetisi besar kita, mereka yang berada di 20 besar dan telah bergabung dengan Sekte Naga akan menduduki peringkat 21. Mereka yang masuk peringkat akan diberi hadiah. Gerbang Naga dapat mengikuti kompetisi secara langsung. Bagaimana menurutmu, Raja Naga? Dua pria parubaya dari klan Xuan Yuan tersenyum pada Wang Xian. Hadiah. Wang Xian tampak berpikir, kalau begitu mari kita buat senjata spiritual kelas 13. Itu adalah senjata surgawi. Itu bisa disesuaikan. Setelah mendapatkan seni mengukir formasi dari Feng Luan, Wang Xian sudah bisa menempa senjata spiritual kelas 13. Dengan bahan yang dia miliki sekarang, dia bisa menempa banyak senjata roh kelas 13. Sangat cocok baginya untuk mengeluarkan senjata langit sebagai hadiah. Setelah senjata roh kelas 13, dia bisa menambahkan lebih banyak dan membuatnya sesuai pesanan. Ini untuk mempromosikan bengkel tempatnya di masa depan. Selain itu, dia juga bisa menampilkan semangat kepahlawanan dari Gerbang Naga. Senjata roh kelas 13. Kedua pria parubaya itu sedikit terkejut. Sedikit kejutan melintas di mata mereka. Raja Naga, apakah kamu yakin itu adalah senjata spiritual kelas 13? Mereka mengerutkan bibir dan bertanya lagi dengan heran. Tentu saja, saya seorang pembuat senjata. Saya dapat menyesuaikan senjata spiritual untuk pemenang. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Raja Naga, kamu benar-benar murah hati. Hadiahmu ini bisa digunakan sebagai hadiah untuk pemenang pertama. Mereka berdua tersenyum dan berkata, oh benar, Raja Naga, setiap sekte abadi memiliki tempat untuk murid yang terjamin. Murid yang dijamin dapat mengikuti kompetisi untuk memperebutkan 21 tempat secara langsung. Tidak perlu untuk kompetisi sebelumnya. Jika seorang murid, mungkin tidak ada murid dari Sekte Naga yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh benar, jika kalian berdua perlu menyempurnakan senjata spiritual kelas 13 di masa depan, aku bisa melakukannya selama kalian membawa 3 set material. Hehe, di masa depan, Sekte Naga kita akan membuka bengkel tempa dan mengiklankannya sekarang. 3 set bahan dapat digunakan untuk memurnikan senjata spiritual kelas 13. Kedua pria parubaya itu saling memandang dengan heran. Sepertinya aku harus menyusahkanmu, Raja Naga, untuk membantuku menyempurnakan senjata di masa depan. Kedua pria parubaya itu bahkan lebih antusias saat mereka tersenyum pada Wang Xian. Di antara semua Sekte Abadi, Sekte Abadi Yongchang adalah yang terkuat dalam menyempurnakan senjata. Ada 2 makhluk abadi di Sekte Abadi Yongchang yang bisa menyempurnakan senjata spiritual kelas 13. Selanjutnya, tingkat keberhasilan hanya 1/3 hingga 1/4. Lebih jauh lagi, kedua dewa abadi itu pada dasarnya tidak akan membuat senjata spiritual. Selain dewa abadi dari Sekte Yongchang Immortal, tidak lebih dari 3 yang bisa membuat senjata spiritual level 13. Untuk membuat mereka membuat senjata spiritual dewa abadi, mereka harus membayar harga yang mengerikan. Sekarang 3 set bahan dapat digunakan untuk membuat senjata spiritual dewa abadi, diyakini bahwa banyak dewa abadi akan datang. Senjata spiritual dewa abadi berbeda dari senjata spiritual tingkat 12. Senjata spiritual dari dewa yang abadi sudah memiliki cara transformasi dan sangat sulit untuk dibuat. Wang Xian tersenyum saat melihat ekspresi mereka. Meski mengukir formasi array lebih rumit dan sulit dengan tingkat kegagalan yang tinggi, itu bukan masalah besar baginya. Tingkat keberhasilan 100% mungkin tidak mungkin, tetapi ada tingkat keberhasilan 90%. Selain itu, jika dia membiarkan Feng Luan memperbaikinya, itu akan menjadi tingkat keberhasilan 100%. Sekarang dia bisa mendapatkan 2 dari 3 set bahan, manfaatnya sudah mencengangkan. Tentu saja tidak masalah. Paling-paling, lokakarya Gerbang Naga akan dibuka secara resmi di semua kota besar dalam sebulan. Wang Xian tersenyum. Baiklah, kami akan tiba di sana tepat waktu. Kami akan mengganggu Anda kemudian. Kita akan bertemu lagi di kompetisi murid dalam 2 hari. Kedua pria parubaya itu menangkupkan tangan ke arah Wang Xian. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah ikan bintang bumi yang kami tangkap di Laut Misterius hari ini. Anggap mereka sebagai hadiah. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan menyerahkan lebih dari 70 ikan bintang bumi. Lebih dari 70 ikan bintang bumi. Raja Naga, kamu benar-benar murah hati. Kedua pria parubaya itu memandang jaring ikan bintang bumi dengan ekspresi agak pahit. Mata mereka juga menyala. Nilai lebih dari 70 ikan bintang bumi sudah cukup untuk menggerakkan hati para dewa dan dewa. Haha,
Kami telah menangkap lebih dari 1.000 ekor selama beberapa hari terakhir. Bukan masalah besar memberi Anda lebih dari 70 dari mereka. Berhati-hatilah, kalian berdua. Wang Xian menangkupkan tangannya dan tersenyum padanya. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan pelit menerima mereka. Saat kami tiba di klan Xuan Yuan, kami akan menjagamu dengan baik, Raja Naga. Kedua pria parubaya itu menangkupkan tangan mereka dengan gembira dan menerima ikan bintang bumi. Kemudian, mereka terbang ke kejauhan. Raja Naga ini sangat berbeda dengan yang ada di informasi. Dia terlihat bagus dan memiliki karakter yang sangat bagus. Mungkin karena kekuatan klan Xuan Yuan kita. Namun, melihat betapa dermawannya dia memang tidak sesulit yang dijelaskan dalam informasi. Keduanya yang datang ke langit dengan pedang terbang mereka berbicara dengan suara rendah. Sosok mereka berubah menjadi aurora dan menghilang. Xiao Xian, apakah kita akan berpartisipasi dalam kompetisi murid Sekte Surgawi? Guan Suking bertanya pada Wang Xian dengan rasa ingin tahu dari samping. Tentu saja, kita harus berpartisipasi. Apa yang disebut persaingan Sekte Langit adalah persaingan antara kekuatan Jianghu dan juga demonstrasi kekuatan Sekte Langit. Sekarang nama Gerbang Naga telah menyebar ke seluruh Jianghu, kompetisi ini juga pertama kalinya Gerbang Naga muncul. Ketika saatnya tiba, kamu, aku, dan Hao Jian akan pergi bersama. Itu juga akan menjadi demonstrasi kekuatan Gerbang Naga. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Jika lusa, kita harus membuat beberapa persiapan. Guan Suking mengangguk. Oke, panggil semua murid Gerbang Naga. Kami akan segera menuju. Wang Xian mengangguk. Sekelompok dari mereka datang ke sebuah restoran di sebuah kota kecil di samping laut misterius. Wang Xian segera menghubungi Xiao Yu dan King Yue. Beberapa gadis sangat tertarik dengan kompetisi kali ini dan menyatakan bahwa mereka akan pergi bersama. Secara alami, Wang Xian setuju dengan senang hati. Keesokan harinya, Wang Xian memanggil Perdana Menteri Gui dan memintanya untuk membawa kembali mayat unicorn bergaris air setinggi keabadian. Dengan mayat unicorn bergaris air, dengan efek menumbuhkan cakram pemandu bintang selama lebih dari setahun, sangat mungkin untuk membuat satu atau bahkan dua anggota tingkat abadi. Istana Naga saat ini memiliki 33 makhluk abadi tingkat abadi setengah langkah. 33 makhluk abadi tingkat setengah langkah ini memiliki kemungkinan besar untuk melangkah ke tingkat abadi kapan saja. Selain itu, 9 Hui saat ini sedang dalam proses menerobos. Hanya butuh beberapa bulan bagi mereka untuk mencapai alam dewa yang abadi. Pada saat itu, 9 Hui akan memiliki kekuatan tempur dari 9 dewa abadi. Ketika mereka keluar, kekuatan Istana Naga akan menerima peningkatan yang mengerikan. Beberapa hari ini, Wang Xian bersiap untuk pergi ke laut misterius untuk melahap beberapa makhluk air. Namun, setelah mencari selama setengah hari, dia hanya menemukan beberapa lusin alam eliksir dan makhluk alam bayi. Dia hanya meningkatkan kinaganya sekitar 10 juta. Kakak, ipar perempuan Su King. Siang hari berikutnya, Xiao Yu, King Yue, Hao Jian, dan kelompok drakonit bergegas ke kota kecil di samping laut misterius. Selain mereka, ada juga 10 setan aneh yang bersembunyi di kehampaan. Ao Yao ada di antara mereka. Ayo pergi ke gerbang abadi klan Xuan Yuan. Kompetisi murid Sekte Abadi pertama. Ini adalah peristiwa yang sangat sensasional bagi seluruh Jianghu. Untuk semua murid Sekte Abadi, ini adalah peristiwa besar. Ada keindahan tiada taraf di Jianghu, dan ada gulungan kebanggaan surga. Namun, tidak ada peringkat di gulungan kebanggaan surga. Selain itu, semua orang tidak terlalu jelas tentang kekuatan keseluruhan dari murid Sekte Abadi. Namun, melalui kompetisi murid Sekte Abadi ini, seseorang dapat memahami kekuatan para murid dari berbagai sekte besar abadi. Peringkat sebenarnya dari gulungan prodigi. Kekuatan keseluruhan para murid dari berbagai sekte abadi yang agung. Dan bahkan kekuatan beberapa sekte abadi. Kali ini, setelah munculnya dunia 8 kuali, ini adalah pertama kalinya seorang murid benar-benar dapat membuat namanya terkenal. Kali ini, kompetisi untuk yang kuat, dan mereka bisa terbang ke langit dalam kompetisi ini. Itu adalah pilihan surga yang bisa bersinar cemerlang dalam pertempuran ini. Selama mereka bisa masuk 21 besar kompetisi, mereka pasti akan menjadi 21 murid terkuat di seluruh Jianghu. Bagi murid-murid surga yang terpilih dan mengerikan itu, ini hanyalah kompetisi terbaik. Itu adalah naga yang benar-benar bisa terbang ke 9 langit. Seluruh Jianghu gempar. Semua murid Sekte Abadi sedang mengasah pedang mereka. Benar-benar ada kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tidak ada murid dengan ambisi dan kekuatan yang akan menyerah pada kompetisi ini. Di World Online Pugilistik, semua orang mendiskusikan masalah kompetisi murid. Bahkan ada beberapa yang menganalisis kekuatan dari berbagai keajaiban.
Secara keseluruhan, seluruh dunia pesilat sangat hidup secara tidak normal. Selain reputasi yang didapat dari kompetisi, hadiah dari kompetisi juga membuat semua orang gempar. Klan Xuan Yuan telah mengambil air primordial satu surga sebagai hadiah untuk para murid ajaib. Klan Yuan telah mengeluarkan formasi pengumpulan roh tingkat 1 sebagai hadiah untuk para murid ajaib. Sekte Holy Medicine Immortal telah mengeluarkan 2 pil level 7 sebagai hadiah untuk para murid. Masing-masing dari mereka mendapat banyak hadiah, terutama kemarin, ketika klan Xuan Yuan mengumumkan masalah penting untuk kompetisi. Terlepas dari 20 sekte abadi, Gerbang Naga diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte abadi kali ini. Raja Naga dari Gerbang Naga telah membuat senjata roh level 13 untuk pilihan surga. Ketika berita ini keluar, semua orang gempar. Senjata roh kelas 13. Saat ini, bahkan makhluk abadi dan dewa mungkin tidak dapat memiliki senjata roh kelas 13. Favorit pemenang surga akan memenuhi syarat untuk mendapatkan senjata roh kelas 13. Orang bisa membayangkan betapa berharganya itu. Suasana seluruh dunia seni bela diri tersulut hingga ekstrim. Semua murid sekte abadi dipenuhi dengan semangat juang. Hei, saudara, sekte abadi mana yang ada di sana ada begitu banyak wanita cantik. Saat mereka berjalan keluar dari kota kecil dan Wang Xian serta yang lainnya akan naik ke pesawat, sekelompok orang dari sekte abadi di samping mereka berjalan maju. Sekte abadi Feng Yan. Hanya sekte Feng Yan Immortal yang dipenuhi wanita. Wang Xian melirik Xiao Yu dan berkata sambil tersenyum. Tidak heran tidak ada satu orang pun. Saya mendengar bahwa sekte abadi mereka memiliki kecantikan yang terbaik dalam hal kecantikan. Aku ingin tahu apakah dia lebih cantik dari saudara iparnya. Xiao Yu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Guan Suking, Lan Qingyue dan yang lainnya tersenyum dan berkata, Xiao Yu peduli dengan kecantikan saya mendengar bahwa beauty Xiao Yu menyelamatkan seorang pria tampan. Aku ingin tahu apakah pria tampan itu telah menyerahkan dirinya padanya. Iya? Pretty Girl apa yang menyelamatkan pria tampan macam apa dia jauh lebih buruk daripada kakakku. Xiao Yu mendengar ejekan mereka dan sedikit tersipu. Dia dengan cepat berkata, oh, begitu Xiao Yu kita sudah tidak muda lagi. Biarkan kami mengawasi Anda. Jika Anda bertemu pria yang baik, Anda bisa menikah dengannya. Haha. Beberapa gadis menggoda Xiao Yu. Ini membuatnya cemberut. Dia memeluk lengan Wang Xian dan mengatakan bahwa saudara iparnya menggertaknya. Wang Xian tersenyum ke samping dan berkata, jika kamu ingin mencari pacar, aku setuju. Dalam kompetisi 20 keajaiban teratas dari sekte abadi ini, jika ada orang yang Anda sukai, beri tahu saya. Aku akan melamarmu. Haha. Saudaraku, bahkan kamu menggodaku. Aku mengabaikanmu. Ketika Xiao Yu melihat bahwa Wang Xian tidak membelanya, dia menarik lengannya dengan marah. Gadis kecil, kamu sudah tidak muda lagi. Wang Xian menepuk kepalanya dengan penuh kasih. HMPH. Xiao Yu memutar matanya ke arahnya dan cemberut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah Raja Naga dari Gerbang Naga. Pada saat ini, sekelompok orang dari Sekte Langit Feng Yan juga melihat Wang Xian dan yang lainnya. Kedua wanita yang berdiri di tengah memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Menurut informasi yang kami terima, Gerbang Naga memiliki 2 makhluk abadi menengah, 1 makhluk abadi yang lebih rendah, dan 50 hingga 60 pembangkit tenaga listrik tingkat bayi. Mata seorang wanita berkedip saat dia berbicara. Memang, mereka semua ahli alam bayi. Semuanya mengikuti di belakangnya. Tampaknya Gerbang Naga tidak memiliki murid biasa. Yang terlemah juga merupakan ahli alam bayi. Mereka harus berpartisipasi dalam kompetisi besar. Ada total 3 dewa abadi. Tongkat berwarna biru air di tangan wanita itu berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya. Setiap titik cahaya memiliki ukuran yang berbeda. Ini adalah metode deteksi. Lebih baik tidak memprovokasi kekuatan seperti itu. Tidak ada murid biasa berarti tidak ada kekhawatiran. Selain itu, kekuatan Gerbang Naga ini bisa menempati peringkat teratas di antara semua sekte abadi. Wanita di sebelahnya berkata dengan acuh tak acuh. Cheng Qingcheng dan murid lain dari sekte abadi mendengar percakapan antara 2 dewa abadi dan mengungkapkan ekspresi kaget. Mereka melihat ke atas dan dipenuhi dengan keheranan. Sebuah faksi di dunia nyata berpartisipasi dalam kompetisi para murid sekte abadi bersama dengan 20 sekte abadi. Kekuatan mereka sangat menakutkan sehingga banyak sekte abadi yang takut pada mereka. Pemimpin klan muda dari klan Thunder memotong anggota tubuhnya. Klan Guntur tidak bereaksi terhadap ini. Gerbang Naga dapat dianggap berjalan di hadapan semua sekte abadi. Wang Xian dan yang lainnya datang ke pesawat dan terbang langsung ke arah klan Xuan Yuan. Pesawat ini dikaruniai oleh Sekte Boneka Abadi dan mirip dengan pesawat dari Sekte Abadi bawaan. Lokasi kemunculan Kuali Xuan Yuan tidak jauh dari Sanjing.
Klan Xuan Yuan dan Klan Yuen adalah dua sekte besar abadi dalam sekte tersebut. Klan Xuan Yuan dan Klan Yuen juga menduduki peringkat 5 besar di antara semua sekte abadi. Kompetisi murid sekte immortal kali ini diadakan di dalam Klan Xuan Yuan. Sekte dan klan abadi kuno suka menempatkan fondasi mereka di pegunungan, dan klan Xuan Yuan tidak terkecuali. Pesawat tiba di langit di atas sekelompok gunung. Aliran gunung dipenuhi kicau burung bangau dan kicau kera. Itu dipenuhi dengan pesona kuno. Bolehkah saya tahu sekte immortal mana yang ada di sini? Selamat datang. Sebuah suara terdengar. Setelah itu, sesosok berdiri di atas pedang roh dan meneriaki Wang Xian dan yang lainnya di pesawat. Gerbang Naga. Wang Xian melihat ke setengah langkah Immortal God Powerhouse dari klan Xuan Yuan dan berkata dengan suara yang dalam. Jadi itu Gerbang Naga. Anda harus menjadi Raja Naga. Silakan ikuti saya. Pria parubaya itu membungkuk pada Wang Xian dan membimbingnya. Maaf atas masalah ini. Wang Xian mengangguk. Pesawat itu mendarat di lapangan besar di bawah bimbingan pria parubaya itu. Saat ini, sudah ada cukup banyak kapal udara di alun-alun. Ada juga orang-orang dari sekte abadi lainnya di sekitar mereka. Raja Naga, kami telah mengatur puncak gunung untuk kalian semua tinggali. Silakan. Pria parubaya dari klan Xuan Yuan menunjuk Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Semua orang mengikuti di belakang pria parubaya itu dan berjalan maju. Raja Naga, ini adalah puncak gunung tempat kamu tinggal di Gerbang Naga. Kamar-kamar di dalamnya cukup untuk kalian semua tinggali. Pria parubaya itu berkata kepada Wang Xian dengan hormat. Wang Xian datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini sebagai orang hebat. Sebuah pembangkit tenaga listrik terkemuka yang sejajar dengan 20 sekte abadi. Klan Xuan Yuan tidak berani sedikit pun lalai. Saudaraku, apakah ada murid dari Gerbang Naga yang berpartisipasi dalam kompetisi luar biasa ini? Jika klan Golden Swordfish berpartisipasi, mereka pasti bisa menyapu semua sekte abadi. Di satu puncak gunung, bangunan kuno dibangun di atas puncak gunung. Mereka dipenuhi dengan aura abadi. Ini adalah puncak penyambutan dari klan Xuan Yuan. Itu disiapkan khusus untuk orang-orang dari sekte abadi. Xiao Yu melihat sekeliling dan bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Tidak, tidak perlu mendapatkan barang-barang ini. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi, saya dapat langsung melaporkan nama Anda. Agak sulit bagi klan Golden Swordfish untuk menyapu kompetisi. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana mengirim murid-muridnya untuk berpartisipasi. Itu tidak berarti bagi Gerbang Naga. Selama kompetisi, dia akan memimpin sekelompok anggota Gerbang Naga untuk menonton kompetisi dari platform tontonan di Gerbang Abadi. Pada saat itu, kekuatan mereka secara alami akan terlihat oleh semua sekte abadi. Secara alami, mereka akan dapat berfungsi sebagai pencegah. Tidak perlu anggota Gerbang Naga untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Selanjutnya, di antara anggota Gerbang Naga, mereka yang berusia di bawah 40 tahun berada di tahap bayi. Akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan tempat pertama atau bahkan 3 besar. Murid-murid Gerbang Abadi tidak cemburu, terutama yang paling berbakat. Ambil Feng Lingtian misalnya, kekuatannya tidak buruk. Ketika Xiao Yu belum mencapai alam dewa abadi setengah langkah, sulit baginya untuk mengalahkannya. Anggota Gerbang Naga saat ini tidak sekuat Xiao Yu. Lagi pula, kekuatan tulang naga bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh DRAKONIDS. Kecuali Wang Xian memanggil klan Golden Swordfish. Berpartisipasi dalam kompetisi prodigi akan menjadi ujian usia. Menggunakan kompas array, seseorang akan dapat menentukan berapa lama seseorang telah hidup. Jangka hidup Golden Swordfish sebagian besar 20-30 tahun. Bahkan Aojian baru berusia lebih dari 50 tahun. Klan Golden Swordfish memiliki 2 murid dewa abadi setengah langkah dan 68 ahli alam bayi. Jika mereka datang, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menyapu semua keajaiban. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyapu 90% dari mereka. Namun, mereka tidak perlu datang. Lebih baik membiarkan mereka berkultivasi di Istana Naga. Aku tidak akan berpartisipasi. Paling-paling, saya akan sedikit lebih kuat dari Feng Lingtian. Pergi ke sana hanyalah siksaan bagi Nox. Xiao Yu meringkuk bibirnya dan berkata dengan sedikit jijik. Sekarang, kekuatannya hampir sebanding dengan Dewa Abadi. Tak satu pun dari favorit surga yang cocok untuknya. Mari kita lihat kekuatan Sekte Abadi dan favorit surga. Anggap saja ini sebagai liburan. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Xuan Yuan King Yuan dari klan Xuan Yuan. Xuan Yuan Feng Hua ada di sini untuk mengunjungi Raja Naga. Pada saat ini, suara setengah baya datang dari luar. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Merasakan 2 makhluk abadi di luar,
dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, silakan masuk." "Haha, Raja Naga, kami telah membawa anggur roh yang unik untuk klan Xuan Yuan. Ayo minum denganmu." Dua dewa dari klan Xuan Yuan adalah dua orang yang datang untuk menyampaikan undangan terakhir kali. Mereka telah menerima beberapa manfaat dari Wang Xian. Itu hanya tepat bagi mereka untuk datang menghiburnya kali ini. Wang Xian tersenyum dan menyambut mereka ke aula. Beberapa dari mereka duduk di meja dan mulai mengobrol dengan beberapa hidangan roh dan anggur abadi yang unik untuk klan Xuan Yuan. Setelah makan bersama mereka, Wang Xian memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang 20 sekte abadi. Saat ini, klan Xuan Yuan diakui sebagai yang terkuat, diikuti oleh klan Yuan, diikuti oleh sekte Wild Beast Immortal. Setelah itu, dua sekte abadi, Holy Medicine dan Dokter Suci, akan bergabung. Ini karena kedua sekte abadi ini pada dasarnya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Di belakang mereka adalah Martial Immortal Academy yang sebenarnya dan klan Strainton. Namun, ini hanya peringkat di permukaan. Ini karena dua sekte abadi, Pengobatan Suci dan Dokter Suci, menempati kuali yang sama. Jika mereka menyembunyikan kekuatan mereka, tidak ada orang lain yang tahu. Juga tidak diketahui apakah sekte abadi lainnya menyembunyikan kekuatan mereka. Saat ini, ada 3 dewa atas di sekte abadi di permukaan. Tidak diketahui apakah mereka masih ada dalam kegelapan. Xuan Yuan, King Yuan dan yang lainnya juga tidak akan memberitahu Wang Xian tentang kartu truf sekte abadi mereka. Setelah makan, mereka memperoleh pemahaman tentang kekuatan 20 sekte abadi. Untuk favorit surga dari sekte abadi, kompetisi ini adalah kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Untuk dewa, itu adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan sekte abadi lainnya serta potensi murid mereka. Itu juga merupakan kesempatan untuk memamerkan kekuatan murid-murid mereka. Lagi pula, yang abadi melarang pertempuran sekarang. Kekuatan para murid dari sekte abadi adalah kekuatan tempur utama dari sekte abadi. Raja Naga, pemilihan murid sekte abadi akan dimulai pukul 9 besok. Kompetisi akan berlangsung selama 3 hari, dan hari terakhir akan menentukan pemenangnya. Kali ini, tidak hanya 20 murid dari sekte abadi yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Di setiap dunia tripod, tidak hanya ada sekte abadi, tetapi juga beberapa kekuatan kecil dan klan kecil. Jika para murid dari pasukan kecil dan klan kecil itu luar biasa, sekte abadi dapat membuang cabang zaitun. Besok jam 9, semua makhluk abadi dari sekte abadi akan datang ke puncak Xuan Yuan dari klan Xuan Yuan untuk menyerahkan item hadiah kepada kami terlebih dahulu. Kami akan menempatkan mereka di panggung kebanggaan surga. Selain itu, kita juga bisa bertemu mereka lebih awal. Sebelum pergi, Xuan Yuan, King Yuan dan Xuan Yuan Feng Hua mengingatkan Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan menyuruh mereka pergi. Aku akan bertemu dengan yang abadi dari sekte abadi besok. Setelah mengirim mereka berdua pergi, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Di antara 20 sekte abadi, seharusnya tidak kurang dari 40 abadi datang kali ini. Mereka praktis adalah pilar dari seluruh Jianghu dan merupakan yang terkuat. Di luar, sekte abadi datang ke puncak gunung masing-masing. Untuk kompetisi akbar ini, tidak ada satupun sekte abadi yang akan absen. Beberapa murid dari sekte abadi datang dalam jumlah ribuan, setidaknya 4 hingga 500 orang. Gerbang naga dianggap sebagai jumlah yang sangat kecil. Namun, dalam hal jumlah pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga tahap bayi dari gerbang naga pasti bisa menempati peringkat 3 besar. Guan Suking, Lan King Yue, dan Xiao Yu, keenam gadis itu, berdiri di puncak dan membaca postingan yang menggosipkan favorit surga dari sekte abadi. Mereka mengobrol dengan sangat antusias. Wang Xian berjalan dan tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling. Murid favorit surga, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Orang terkuat di antara para murid sekte abadi. Di depannya, dia sudah menjadi Yun Yan. Dia sudah berdiri di posisi yang lebih tinggi. Favorit surga yang lebih tua darinya hanyalah seorang junior. Tinggi badan mereka tidak lagi sama. Wang Xian tidak lagi memiliki kehadiran yang menjulang seperti saat bersaing dengan favorit surga. Dong dong dong. Keesokan paginya, sekitar pukul 8.40, bel berbunyi. Tolong ikuti saya ke medan pertempuran, murid-murid gerbang naga. Silakan ikuti saya ke puncak Xuan Yuan. Seorang murid dari klan Xuan Yuan datang ke kaki puncak gunung dan berkata dengan lantang. Xiao Yu, King Yue, Ling Xiu, kalian pergi ke battleground pertama. Su King, Ao Jian, ayo pergi ke puncak Xuan Yuan. Wang Xian berkata kepada mereka. Kelima gadis itu mengangguk dan memimpin sekelompok anggota gerbang naga untuk mengikuti murid klan Xuan Yuan ke medan perang.
Wang Xian dan Guan Suking Ao Jian terbang menuju puncak Xuan Yuan. Puncak Xuan Yuan adalah puncak terbesar dari klan Xuan Yuan. Puncaknya menjulang ke awan dan mencapai ketinggian 4 hingga 5.000 meter. Puncak-puncak Xuan Yuan disebut tahap abadi. Itu terletak di awan dan kabut dan misterius dan halus. Sekte Abadi Mingwang, Sekte Abadi Obat Suci, Sekte Abadi Dokter Suci. Akademi Bela Diri Sejati-Sejati. Di udara, Wang Xian mendengar suara-suara yang datang dari panggung abadi. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan aura samar terpancar dari tubuhnya. Gerbang Naga, Gerbang Naga. Sebuah suara samar bergema di seluruh tumpuan spiritual abadi. Wang Xian terbang bersama Guan Suking dan Ao Jian. Gerbang Naga. Pada saat ini, semua yang abadi dari Sekte Abadi Utama yang telah tiba di tumpuan spiritual abadi memandang. Gerbang Naga dan Raja Naga adalah kekuatan yang sangat istimewa bagi semua Sekte Abadi. Mereka bukan dari dunia delapan kuali, juga bukan dari Sekte Abadi yang telah diwariskan sejak lama. Sebaliknya, mereka adalah penguasa Jianghu di masa lalu. Namun, tuan yang mereka abaikan di awal ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Setidaknya ada 3 dewa abadi. 2 dari mereka mungkin abadi menengah, dan ada 50 hingga 60 pembangkit tenaga listrik tahap bayi. Hanya kekuatan tempur terbaik ini saja sudah cukup untuk menekan sebagian besar Sekte Abadi. Puluhan tatapan tertuju padanya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang di atas panggung dan menunjukkan senyum tipis. Ling Xiao dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Senang berkenalan dengan Anda. Seorang pria parubaya mengalihkan pandangannya ke arah mereka bertiga dan akhirnya mendarat di Wang Xian. Dia menangkupkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Senang bertemu denganmu, Wang Xian. Wang Xian menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Ling Xiao adalah ayah Feng Lingtian. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Feng Lingtian dan Ling Xiao tidak memiliki nama keluarga yang sama. Secara alami, dia tidak menanyakannya karena penasaran. Raja Naga, tetuamu dan Ratu Bunga dari Sekte Abadi bawaan berjalan ke sisi Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Mereka menyambutnya dengan senyuman. Raja Naga, 3 dewa dari Sekte Boneka Abadi dan Sekte Mingwang Immortal datang untuk menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Penatuamu, Ratu Bunga, semuanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan ramah. Beberapa Sekte Abadi ini berada di pihak yang bersahabat. Ini terutama terjadi pada Sekte Abadi yang lahir alami dan Sekte Yellow Heaven Immortal. Lebih baik bertemu daripada menjadi terkenal. Raja Naga menjadi dewa abadi di usia 20-an. Dia mempesona seperti matahari yang cerah di langit. Seorang lelaki tua dari klan Xuan Yuan, yang berpakaian kuning, berjalan perlahan. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap Wang Xian. Haha, Liao Zhan, omong-omong, saya ingin berterima kasih kepada klan Xuan Yuan atas undangan mereka ke Sekte Naga kali ini. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan menatap lelaki tua itu. Jantungnya berdetak kencang. Kekuatannya harus menjadi kekuatan tetua tertinggi dari klan Xuan Yuan yang telah disebutkan oleh Xuan Yuan Feng Hua, seorang abadi yang unggul. Gerbang Naga memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melakukannya. Pria tua itu tersenyum dengan wajah penuh senyum. Hehe, pahlawan muda. Pada saat ini, suara mengejek datang dari samping. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Di arena, semua sekte abadi pada dasarnya telah tiba. Sekte abadi lahir alami, sekte abadi surga kuning, sekte abadi wayang, dan sekte abadi Mingwang pada dasarnya mempertahankan hubungan persahabatan. Namun, ada juga beberapa orang yang matanya agak dingin. Di antara 6 dewa dari Sekte Sein Medicine Immortal dan Sekte Sein Doctor Immortal yang datang kali ini, sesepuh berjubah hijau yang mereka temui terakhir kali juga ada di antara mereka. Selain itu, mata seorang tetua dari Sekte Abadi asal kekacauan dipenuhi dengan niat membunuh. Adapun klan Dewa Es yang memancarkan niat sedingin es, mata klan Guntur yang dipenuhi dengan sinar petir yang menakutkan tidak ramah. Dewa Abadi dari Sekte Yongchang Immortal, jalur pembunuhan abadi, dan Sekte Great Flood Immortal menatapnya dengan ekspresi yang sedikit rumit. Sekte abadi lainnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Di arena, ada beberapa faksi yang jelas-jelas dalam keadaan bermusuhan. Orang yang berbicara adalah sesepuh berjubah hijau dari Sekte Holy Medicine Immortal. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya. Wang Xian menatap sesepuh berjubah hijau dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tentu saja, kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Haha, bagus, bagus. Kamu punya nyali. Ketika sesepuh berjubah hijau mendengar kata-kata Wang Xian, dia tersenyum dingin dengan cahaya hijau zamrud yang berkedip-kedip di tubuhnya. Tentu saja kamu punya nyali. Guan Suking, yang berada di samping, tersenyum sambil memegangi lengan Wang Xian.
Dia menatap sesepuh berjubah hijau dengan api di matanya. Penatua berjubah hijau mengalihkan pandangannya ke Guan Suking. Sudut matanya sedikit berkedut. Raja Naga, Anda memblokir gerbang kota Sekte Abadi Hunyuan kami dan membunuh para tetua dan murid Sekte Abadi Hunyuan kami. Kami akan mengingat ini. Pada saat ini, sesepuh tertinggi dari Sekte Hunyuan Immortal menatap Wang Xian dengan niat membunuh di matanya. Jadi bagaimana jika saya memblokir Sekte Abadi Anda dan membunuh tetua dan murid Anda menutup gerbang kota selama 4 hari hanyalah lelucon di antara semua Sekte Abadi. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, Ling Xiao menatap sesepuh tertinggi dari Sekte Hunyuan Immortal dan berkata secara langsung. Baiklah, semuanya. Hari ini adalah hari kompetisi akbar Sekte Abadi. Mari kita kesampingkan dendam kita untuk saat ini. Melihat suasana beku di sekitar mereka, lelaki tua dari klan Xuan Yuan terkekeh dan perlahan menyerbu ke depan dengan auranya. Baru saja, dengan aura seluruh tahap abadi, bahkan ahli dewa abadi setengah langkah akan merasakan napasnya membeku ketika dia berdiri di sana. Kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan. Dengan hanya satu muatan, semua auranya menghilang ke udara tipis. Kompetisi murid akan segera dimulai. Semuanya, serahkan hadiahnya ke AS terlebih dahulu. Dendam, serahkan padaku. Sebagai dewa abadi, kami dilarang bertindak. Raja Naga, kamu seharusnya tahu tentang perjanjian dewa abadi, kan? Seorang tetua dari klan Yuan berjalan ke sisi tetua dari klan Xuan Yuan dan menggemakan kata-katanya. Dia tidak ingin mengatakan kalimat terakhir. Namun, melihat Raja Naga penuh energi dan melawan beberapa sekte besar abadi, dia tidak punya pilihan selain mengingatkannya berdasarkan informasi sebelumnya. Tentu saja saya tahu. Wang Xian tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, pedang roh kelas 13 muncul di tangannya. Pertama, tempatkan senjata roh kelas 13 di sini. Akhirnya, dibuat khusus. Raja Naga, hadiahmu dianggap yang paling berharga di antara 21 sekte abadi. Penatua dari klan Yuan mengambil pedang roh dan berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Dia melihat sekte abadi boneka dan sekte abadi Mingwang dan berkata, Saudara Feng Mo dan Feng Xia, jika Anda ingin menempa senjata roh kelas 13, Anda bisa mencari saya. Baiklah, Raja Naga, kami akan menyampaikan pesannya. Beberapa dewa abadi mengangguk dan memandang Guan Suking yang ada di samping. Mereka sedikit terkejut di hati mereka. Menurut perkenalan dari dua bersaudara Feng Mo dan Feng Xia, tidak ada dewa abadi wanita yang telah dibebankan ke Yuding. Sekarang, ada dewa abadi perempuan lain yang berada di tingkat abadi menengah di samping Raja Naga. Gerbang naga ini bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak bisa tidak merasa beruntung karena saat itu tidak berubah menjadi perkelahian. Karena itu masalahnya, ayo pergi ke tempat kompetisi. Penatua dari klan Xuan Yuan memegang semua hadiah di tangannya. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan lemah. Kalau begitu ayo pergi. Kelompok abadi mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan membawa kekuatan dewa. Mereka terbang menuju arena kompetisi seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada Guan Suking dan Ao Jian. Mereka bertiga terbang di udara. Pada saat ini, di arena klan Xuan Yuan, arena itu melingkar. Ada total 22 platform. Terlepas dari satu platform yang mewakili sekte yang tersebar, platform lainnya dipenuhi dengan murid dari sekte abadi. Di 22 platform, sudah ada banyak murid dari sekte abadi. Setiap sekte abadi memiliki setidaknya 400 hingga 500 orang, dan setidaknya ada ribuan orang. Di tengah 22 platform, ada arena besar. Masing-masing arena memiliki radius 1000 meter. Mereka diselimuti oleh energi biru. Arena ini sepertinya hanya memiliki radius 1 kilometer, namun sebenarnya memiliki radius 4 hingga 5 kilometer. Hanya saja klan Yuan telah menggunakan formasi untuk membuatnya tampak hanya memiliki radius 1 kilometer. Pengumpulan 21 kekuatan yang kuat hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua favorit surga ada di sini. Apakah itu gerbang naga jumlah mereka sangat sedikit? Namun, dikatakan bahwa tidak ada murid gerbang naga yang berada di bawah alam bayi. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada kekuatan yang begitu menakutkan di dunia persilatan. Saya mendengar bahwa orang yang memblokir gerbang kota gerbang abadi Hunyuan adalah seorang ahli gerbang naga. Itu terlalu mendominasi. Itu Xuan Yuan Fengyi dari klan Xuan Yuan. Xuan Yuan Fengyi memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi favorit surga ini. Pedang roh Xuan Yuan miliknya dapat menyetrum matahari dan bulan. Yuan Hua dari klan Yuan juga sangat kuat. Dia mungkin juga memenangkan tempat pertama dalam kompetisi favorit surga ini. Lihatlah posisi sekte Feng Yan Immortal. Yang berdiri di depan adalah Cheng Qingcheng.
Dia terlalu cantik. Alangkah baiknya jika aku bisa dekat dengannya. Cheng King Cheng, Suanyuan Yun Er, peri bunga, peri hua, dan semua keindahan tak tertandingi lainnya telah tiba. Perjalanan hari ini tidak sia-sia. Dalam kompetisi jenius, siapapun yang mendapat tempat pertama akan menjadi bulan terang yang menekan generasi yang sama, Raja Jenius di antara generasi muda. Pertandingan belum dimulai. Tidak ada yang bisa memastikan siapa Raja Jenius, dan siapa yang bisa menekan generasi yang sama. Ini terlalu mengasyikkan. Favorit Raja Surga, seorang jenius yang bisa menekan suatu zaman. Seorang jenius yang seterang bulan di langit. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Di 22 platform, semua murid dari Sekte Abadi sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Di 22 platform Sekte Abadi, peserta unggulan dari Sekte Abadi berdiri di depan dengan wajah bangga. Setiap pemuda memiliki kepala yang tinggi, dan tubuh mereka memancarkan kepercayaan diri yang kuat dan ekspresi bangga. Mereka adalah eksistensi paling kuat di antara generasi murid Sekte Abadi saat ini. Mereka adalah murid terkuat dari generasi Sekte Abadi saat ini, dan mereka memiliki kekuatan untuk dibanggakan pada diri mereka sendiri. Dan semua orang juga berbicara tentang murid-murid ini. Mungkin selain mereka, hanya wanita cantik dengan kecantikan tiada taraf yang bisa membuat orang-orang di sekitar mereka berbicara. Namun, kali ini, karakter utamanya adalah favorit surga. Siapa yang bisa menekan suatu era siapa favorit Raja Surga? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Dewa Abadi dengan kekuatan menakutkan terbang dari platform abadi. Itu dewa-dewa abadi dan yang lainnya. Itu adalah tetua agung dari klan Suanyuan, makhluk abadi tingkat tinggi, salah satu orang paling kuat di generasi sekarang. Itu tetua klan Yuan. Para master sekte dari Sekte Obat Suci Abadi dan Sekte Dokter Suci Abadi. Ketika Dewa Abadi yang tampaknya membawa kekuatan dunia kecil terbang satu demi satu, Dewa Abadi seperti matahari yang bersinar, menyebabkan orang merasa takut di hati mereka. Suara yang sedikit bising di medan pertempuran dengan cepat mereda, dan murid Sekte Abadi mengangkat kepala mereka untuk melihat Dewa Abadi dengan kagum. Bahkan murid Sekte Abadi yang paling menonjol pun dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Hanya dengan melangkah ke alam abadi seseorang dapat melampaui dari alam fana dan benar-benar melampaui dari alam fana. Raja Naga dari Gerbang Naga, itu adalah Raja Naga. Dia sangat muda. Dikatakan bahwa Raja Naga baru berusia 20-an. Tiba-tiba, suara yang agak tinggi dan terkejut terdengar. 7 hingga 8 ribu orang di sekitar memandangi pemuda yang sedang berjalan di udara. Dia berpakaian hitam dan ada gambar naga dewa 5 warna di atasnya. Raja Naga, yang mengeluarkan aura yang mengesankan, penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya. Dia adalah Dewa Abadi di usia 20-an. Pendiri Gerbang Naga baru berusia 20-an. Kompetisi prodigi dengan usia Raja Naga, semua keajaiban dalam kompetisi mungkin lebih tua dari Raja Naga, bukan bahkan jika seorang anak ajaib menjadi Raja Ajaib, dia hanyalah seekor semut di depan Raja Naga, bukan. Beberapa orang tiba-tiba berbisik, lalu ekspresi mereka menjadi aneh. Raja Ajaib, menekan era yang sama, dibandingkan dengan makhluk abadi tingkat menengah berusia 20-an, yang merupakan pendiri kekuatan yang dapat menyaingi Sekte Abadi, yang disebut Raja Ajaib mungkin hanya dianggap cukup baik di matanya. Dalam sekejap, bahkan murid terkuat dari Sekte Abadi tampak sedikit bingung. Semua Dewa Abadi datang ke langit di atas Sekte Abadi masing-masing dan memandang ke bawah ke semua murid Sekte Abadi. Hari ini akan menjadi kompetisi murid pilihan langit pertama dari Jianghu Tiongkok. Setiap murid yang masuk dalam daftar mewakili kemuliaan Sekte Abadi. Mereka yang berhasil masuk ke dalam daftar akan diberi hadiah oleh Sekte Abadi. Saat tetua klan Suanyuan berbicara, dia melambaikan tangannya dan barang-barang terbang langsung ke pilar cahaya besar di tengah. Menurut peringkat, hadiah akan dipilih secara berurutan. Barang yang paling berharga adalah artefak abadi yang dibuat oleh Raja Naga dari Gerbang Naga. Saya sekarang mengumumkan bahwa kompetisi besar para murid Gerbang Abadi telah resmi dimulai. Suara sesepuh dari klan Suanyuan terdengar di telinga semua orang. Kelompok dewa perlahan mendarat di platform para murid Gerbang Abadi. Ada kursi di bagian paling depan. Begitu banyak harta. Hadiah untuk bisa masuk 21 besar terlalu gila. Yang terendah adalah pil obat kelas 7. Hal yang paling berharga sebenarnya adalah senjata Dewa Abadi. Selain itu adalah senjata Dewa Abadi yang dibuat khusus. Terlalu kaya. Raja Naga tidak hanya abadi tingkat menengah, tetapi juga Grandmaster pemurnian artefak. Dia bisa membuat senjata Dewa Abadi. Jika tempat pertama dalam kompetisi akbar ini adalah bulan yang cerah, maka Raja Naga adalah matahari yang bersinar. Begitu sinar matahari muncul, bulan yang cerah kehilangan kemegahannya.
Murid dari Sekte Abadi melihat benda-benda di pilar cahaya dengan takjub, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, semua murid dari Sekte Abadi penuh dengan seruan terhadap Raja Naga. Bahkan wanita cantik di grafik Peerless Beauty semuanya melihat ke arah panggung gerbang naga. Namun, ketika mereka melihat keenam wanita itu duduk bersama dengan Raja Naga di atas panggung, mereka sedikit terkejut. Masing-masing dari enam wanita itu lebih cantik dari yang lain. Dalam hal temperamen dan penampilan, mereka pasti sebanding dengan 5 wanita cantik teratas di tangga lagu kecantikan tertinggi, atau bahkan lebih tinggi. Awal kompetisi akbar, ada 5 arena di arena. Kecuali untuk 20 kontestan unggulan, 21 murid akan dipilih dari semua murid Sekte Abadi. Mereka akan bersaing dengan 20 kontestan unggulan untuk memperebutkan 21 tempat. Semua kekuatan dihormati. Tidak ada aturan di arena. Pemenangnya adalah raja, dan pertarungan hidup dan mati dapat diputuskan. Kompetisi akbar dimulai. Aturan menyatakan bahwa pemenangnya adalah raja, dan pertarungan hidup dan mati dapat diputuskan. Ini adalah kompetisi pilihan surga, dan itu juga merupakan pertempuran antara Sekte Abadi. Dewa dan dewa tidak bertindak, jadi dendam harus diselesaikan dalam kompetisi murid. Artinya, pertempuran ini akan sangat berdarah, dan orang-orang akan mati di dalamnya. Apa yang disebut kompetisi jenius juga merupakan perang antara Sekte Abadi. Kebencian bisa diselesaikan di sini. Dewa Abadi adalah pemain catur, dan murid dari Sekte Abadi adalah bidak catur. Mereka mengendalikan bidak catur dan memainkan permainannya. Mulai kompetisi murid dari Sekte Abadi. Teriakan nyaring terdengar, menandakan bahwa kompetisi murid dari Sekte Abadi telah dimulai. Dalam sekejap, semua jenius muda yang percaya diri dipenuhi dengan semangat juang. Di antara Sekte Abadi, klan Xuan Yuan saya adalah yang terkuat. Saya, Xuan Yuan Hao, akan menjadi yang pertama muncul. Siapa yang mau berjuang? Seorang murid dari klan Xuan Yuan bergerak dan langsung melompat ke sebuah arena di tengah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara dengan arogan. Kompetisi murid secara resmi dimulai. Murid dari klan Xuan Yuan melangkah keluar dan dengan bangga mengumumkan bahwa klan Xuan Yuan adalah eksistensi terkuat di antara semua Sekte Abadi. Ini adalah tampilan dari Sekte Abadi dan juga kepercayaan diri yang kuat. Persaingan itu sendiri adalah deklarasi kekuatan Sekte Abadi, sehingga para murid dari klan Xuan Yuan tidak bersikap rendah hati. Mereka dengan bangga melirik semua murid dari Sekte Abadi di sekitar mereka. Beberapa dewa dan murid abadi dari klan Xuan Yuan memandang Xuan Yuan Hao dengan senyum di wajah mereka. Xuan Yuan Hao, yang pertama kali muncul, jelas tidak biasa. Untuk sementara waktu, tidak ada yang datang untuk menantangnya. Jika tidak ada, saya akan mengambil salah satu dari 21 tempat. Sudut mulut Xuan Yuan Hao sedikit meringkuk saat dia mengumumkan dengan percaya diri. Xuan Yuan Hao adalah murid yang paling menonjol selain Xuan Yuan Fengyi. Dia memiliki kekuatan seorang kultivator alam bayi dan memiliki 2 senjata roh kelas 12. Kekuatannya sangat menakutkan. Xuan Yuan Hao berani keluar untuk pertama kalinya. Dia harus memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang besar. Kekuatannya sebanding dengan beberapa murid unggulan dari Sekte Abadi. Murid-murid Sekte Abadi di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah. Orang ini benar-benar sombong, apakah semua murid dari Sekte Abadi begitu sombong? Xiao Yu memandang Xuan Yuan Hao di bawah dan melengkungkan bibirnya saat dia berkata. Dia memamerkan kekuatan klan Xuan Yuan. Pada saat ini, para murid luar biasa dan mewakili Sekte Abadi. Wang Xian berkata dengan ringan sambil tersenyum. Tak seorang pun dari klan Xuan Yuan menerima tantangan itu. Selanjutnya, seorang murid dari klan Yuan juga naik. Tidak ada yang menerima tantangan itu. Xiao Xian, lihat. Murid dari Sekte Wild Beast Immortal ini terlihat seperti binatang buas. Orang ketiga yang naik adalah murid dari klan binatang buas. Dia sangat tinggi dan kokoh. Tingginya sekitar 3 meter dan memancarkan aura ganas. Wang Xian menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Ada 2 dewa abadi di Sekte Wild Beast Immortal. Keduanya adalah makhluk roh. Singa emas terkuat dapat berbicara dalam bahasa manusia dan memiliki kekuatan dewa abadi yang unggul. Para murid Sekte Immortal Beast Immortal tidak hanya manusia, tetapi juga Spirit Beast. Ini benar-benar ajaib. Lan King Yue dan gadis-gadis lain berseru kaget. Bahkan ketika para murid dari Sekte Wild Beast Immortal memasuki arena, tidak ada yang berani menerima tantangan itu. Murid dari Sekte Holy Doctor Immortal, Bian Poisonous Dragon, datang dan tantang aku. Setelah para murid dari Sekte Wild Beast Immortal meninggalkan arena, seorang pemuda terbang keluar dari arah Sekte Holy Doctor Immortal. Dia memegang tongkat hitam di tangannya. Di kepala tongkat kerajaan ada kepala ular berbisa hitam. Itu tampak menyeramkan dan menakutkan.
Dia berdiri di arena dan mengamati sekelilingnya. Akhirnya, dia tiba-tiba melihat ke arah gerbang naga. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bertanya dengan arogan. Hah? Wang Xian mengangkat alisnya saat melihat tatapan pemuda itu. Apakah ada orang yang ingin menantangku? Tatapan pemuda itu masih terpaku pada platform gerbang naga. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dia mengangkat suaranya dan berteriak. Ini, semua murid lain dari Sekte Abadi sedikit tertegun. Bahkan Dewa Abadi pun tersenyum saat mereka menyaksikan adegan ini. Dewa Abadi adalah pemain catur, dan murid dari Sekte Abadi adalah bidak catur. Dengan hubungan antara Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Naga, potongan catur Dewa Abadi bergerak. Secara alami, mereka ingin menggunakan bidak catur untuk mempermalukan Sekte Naga. Mengapa Sekte Naga tidak memiliki murid yang berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sekte Naga harus memiliki murid di bawah usia 40 tahun, dan kekuatan mereka telah mencapai alam bayi. Mungkin mereka mengira murid mereka tidak cukup kuat. Masih ada celah besar antara kekuatan pertempuran alam bayi. Sekte Naga baru didirikan selama beberapa tahun. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Abadi Obat Suci dan Sekte Abadi Obat Suci. Aku tidak menyangka Sekte Holy Medicine Immortal dan Gerbang Naga memiliki konflik. Kedua sekte abadi ini memiliki yayasan lebih dari 1000 tahun. Teknik kayu racun naga racun datar ini sangat menakutkan. Saya merasa bahwa di antara 21 murid yang menang pada akhirnya, dia pasti salah satunya. Jika Gerbang Naga tidak memiliki murid, itu akan sedikit memalukan. Murid-murid sekte abadi di sekitarnya memandang naga Flat Poison yang sedang menatap Gerbang Naga dan mulai berdiskusi. Biarkan aku mencicipi kakak Bian Dulong. Pada saat ini, seorang pemuda terbang keluar dari sekte Natural Bone Immortal dan mendarat di arena, menatap Bian Dulong. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat murid sekte abadi yang lahir alami bergerak, mereka juga sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Apakah kamu mengejar kematian? Bian Dulong melihat seorang murid dari sekte abadi yang lahir alami bergerak untuk menghancurkan arena, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tanganku gatal, jadi aku bergerak sekali. Pria muda itu berkata kepada Bian Dulama dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan bahwa mereka, sekte abadi bawaan, hanya akan bergerak sekali. Ini adalah pesan ke sekte Holy Medicine Immortal dan sekte Holy Doctor Immortal. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pesan untuk Wang Xian. Sekte abadi bawaan bekerja sama dengan sekte naga. Bergerak sekali bisa dianggap melakukan yang terbaik. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Pemuda berwajah dingin itu bergerak dan menyerang. Dengan lambaian tangannya, kayu beracun hitam yang menakutkan itu langsung tumbuh dengan gila-gilaan di bawah kakinya. Kayu beracun itu dipenuhi duri tajam dan mengandung racun yang mengerikan. Pemuda dari sekte abadi bawaan memiliki ekspresi serius. Demikian pula, pohon-pohon hijau di sekitarnya juga tumbuh. Pertempuran pertama dimulai. Peng, saudaraku, orang itu terlalu sombong. Dia jelas memprovokasi kita. Saya akan memberinya pelajaran yang bagus. Saat ini, Xiao Yu menamparkan kursi dan berdiri dengan ekspresi marah. Wang Xian menyipitkan matanya dan berkata, "Duduklah, Xiao Yu. Bahkan jika Anda harus bergerak, Anda tidak harus bergerak. Selain itu, jika Anda ingin bergerak, itu tidak akan semudah memberinya pelajaran." Dia melihat ke arah posisi sekte pengobatan suci dan sekte dokter suci. Dia bertemu dengan ekspresi dingin dan mengejek dari 6 bidadari dari sesepuh berjubah hijau dan yang lainnya. Murid dari sekte obat suci abadi juga melihat ke atas dengan kepala terangkat tinggi. Wang Xian tersenyum dan mengetuk kursi dengan acuh tak acuh. Aku mengaku kalah. Pada saat ini, teriakan datang dari bawah. Wajah pemuda dari sekte abadi bawaan menjadi hitam. Darah hitam memuntahkan dari sudut mulutnya saat dia berteriak ketakutan. HMPH, kamu berani menantangku, kamu tidak tahu kematian. Duri hitam pekat di tangan naga racun datar itu mengayun dengan keras ke arah pemuda itu. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia terbang mundur saat dia berbicara dengan wajah penuh penghinaan. Peng, seorang tetua sekte abadi bawaan menghabisi pemuda itu dengan ekspresi malu. Benar-benar killjoy. Pria muda itu memegang tongkat ular berbisa hitam di tangannya saat dia berbicara dengan jijik. Tatapannya langsung mengarah ke arah gerbang naga. Awalnya, saya ingin menantang murid-murid gerbang naga, tetapi pada akhirnya, saya justru menjadi pengecut. Hehe, murid gerbang naga, kalian dipersilakan untuk bertarung kapan saja. Hahaha, gerbang abadi obat suci kami dan gerbang abadi dokter suci akan menerima semuanya. Naga racun datar itu tertawa keras dan terbang langsung ke arah gerbang abadi miliknya. Hehe,
Raja Naga, karena kamu ada di sini, jangan jadi penonton. Keluar dan bermainlah. Tidak bisakah kamu menjadi murid? Pada saat ini, suara acuh tak acuh memenuhi seluruh medan pertempuran. Pada posisi Sekte Abadi Obat Suci, kata seorang abadi dengan sedikit ejekan. Semua orang terkejut dan menahan napas saat mereka melihat ke atas. Bermain hahaha, baiklah. Besok, pertarungan hidup dan mati antara murid muda Sekte, dapatkah Anda menerimanya? Wang Xian menoleh sambil tersenyum. Jejak dingin melintas di matanya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Sekte Holy Medicine Immortal kami dan Sekte Holy Doctor Immortal telah ada selama 1000 tahun. Mengapa kita takut pada Sekte Naga yang baru didirikan? Haha. The Immortals dari Sekte Holy Doctor Immortal dan Sekte Holy Medicine Immortal tertawa gila saat mereka berbicara dengan keras. Suara mereka tersebar dalam radius puluhan kilometer. Ini adalah kepercayaan dari dua sekte abadi yang telah ada selama 1000 tahun. Ledakan, pertempuran hidup dan mati, pertarungan hidup dan mati antara Gerbang Naga dan Sekte Holy Medicine Immortal. Percakapan antara Raja Naga dan Master Sekte Holy Medicine Immortal Sekte benar-benar menggerakkan semua murid Sekte Abadi di sekitarnya. Pertempuran hidup dan mati antara murid-murid muda. Apakah ini pembantaian total? Bagaimana bisa ada kebencian seperti itu antara Gerbang Naga dan Sekte Abadi Obat Suci? Dikatakan bahwa Raja Naga telah memusnahkan klan dari dua sekte abadi sebelumnya di dunia nyata. Raja Naga tidak rasional. Sekte Abadi Obat Suci dan Sekte Abadi Obat Suci telah diwariskan selama ribuan tahun dan memiliki fondasi yang tak terduga. Di permukaan, mereka sudah memiliki dua makhluk abadi tingkat menengah, 8 makhluk abadi tingkat rendah, dan puluhan juta murid. Bagaimana Gerbang Naga dibandingkan dengan Sekte Obat Suci Abadi dan Sekte Obat Abadi Suci? Ini adalah martabat yang abadi. Jika Raja Naga tidak mengungkapkan pendiriannya, saya khawatir para murid dari Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Doctor Immortal akan terus memprovokasi mereka. Lalu, Sekte Naga akan kehilangan banyak muka di masa depan. Saya mendengar bahwa untuk muncul di dunia, Sekte Obat Suci Abadi dan Sekte Dokter Suci Abadi telah mengeluarkan banyak pil obat yang berharga. Ada lebih dari selusin ahli alam bayi di antara para murid di bawah usia 40 tahun. Saya mendengar bahwa Hua Gujiang, murid terkuat dari dua sekte abadi, telah mencapai alam abadi setengah langkah. Sekelompok murid sekte abadi berdiskusi dengan suara rendah. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Sekte Naga versus Sekte Holy Doctor Immortal dan Sekte Holy Medicine Immortal adalah peristiwa besar di dunia seni bela diri, terutama pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pertempuran yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Haha, di dunia seni bela diri, aku, Raja Naga, tidak pernah takut pada siapapun. Saya harap salah satu dari kita akan bertahan dalam waktu dekat. Ketika Wang Xian mendengar tawa arogan dari pemimpin sekte dari Sekte Pengobatan Suci, dia juga tertawa terbahak-bahak. Dia menatap mereka tanpa rasa takut. Bagus. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, wajah semua makhluk abadi dari Sekte Pengobatan Suci dan Sekte Pengobatan Suci menjadi gelap. Kuharap Raja Naga akan mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Hehe, Wang Xian menatap mereka tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Matanya juga dipenuhi dengan rasa dingin. Apa yang perlu ditakutkan dari dua sekte abadi? Mendesis. Semua murid dari sekte abadi di sekitar menghirup udara dingin. Bahkan jika mereka tidak bertarung bersama, aura tit for tat ini masih menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Raja Naga ini memang sama dengan yang tercatat di informasi. Dua tetua tertinggi dari klan Xuan Yuan dan klan Yuan saling memandang. Semua dewa abadi lainnya sedikit menggelengkan kepala, yang persis sama dengan yang tercatat dalam informasi. Tidak peduli siapa Raja Naga dari Gerbang Naga, selama dia memprovokasi dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Banyak orang masih sangat takut dengan kekuatan seperti itu. Namun, dua sekte abadi, Pengobatan Suci dan Dokter Suci, tidak ada di antara mereka. Semua dewa abadi dipenuhi dengan ketakutan, bahkan ketakutan, terhadap dua sekte abadi yang terkait erat satu sama lain. Bahkan klan Xuan Yuan tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius. Kekuatan gabungan dari dua sekte abadi ini jelas jauh lebih menakutkan daripada di permukaan. Su Yuanjia dari Akademi Bela Diri Sejati. Suasana hening sejenak. Kemudian, seorang murid dari Akademi Bela Diri Abadi Sejati menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arena. Dia menangkupkan tangannya ke sekeliling dan kemudian menatap dingin ke klan Strainton. Apakah ada orang dari suku Duri Aneh yang berani bertarung denganku? Saya harap Anda tidak akan takut. Ada konflik antara Martial Immortal Academy yang sebenarnya dan suku Strainton.
Saat mereka pertama kali muncul di dunia ini, ada konflik di antara mereka, yang menyebabkan pertempuran antar dewa. Gerbang Naga dan Sekte Dokter Suci Pengobatan Suci telah memulai. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Akademi Abadi Bela Diri Sejati dan suku Strainton memiliki dendam satu sama lain. Sekte Yongchang Immortal dan suku Ji mengalami konflik. Selain itu, ada konflik antara Sekte Abadi di wilayah Yongchang dan Sekte Abadi di wilayah Jiding. Pertarungan hidup dan mati antara Wang Xian dan pemimpin sekte dari Sekte Holy Medicine Immortal dapat dianggap telah dimulai. Pertempuran sengit dimulai satu demi satu. Seluruh kompetisi besar kebanggaan surga lebih intens dari yang diharapkan, dan itu masih brutal. Murid-murid yang menang dari Sekte Abadi bersorak, mengejek, dan memprovokasi. Sekte Immortal yang kalah hanya bisa menonton dengan ekspresi malu. Ini sama sekali bukan kompetisi besar kebanggaan surga, tapi permainan antara dewa dan dewa. Di atas panggung, Sun Lingxiu melihat pertempuran di bawah dan berkata dengan cemberut. Itu benar, dewa dan dewa dilarang untuk bertarung. Kita harus menyelesaikan dendam kita di tempat lain. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut persaingan antara favorit surga adalah persaingan antara Sekte Abadi. Pada awalnya, dia berpikir untuk tidak membiarkan para murid Gerbang Naga bertarung. Tapi sekarang, sepertinya hehe. Karena mereka telah bergerak, mereka akan sangat menyesalinya dan memberitahu mereka hasilnya. Persaingan berlanjut, dan bau mesiu berangsur-angsur mereda. Beberapa murid Gerbang Abadi yang tidak memiliki dendam naik untuk memperebutkan 21 tempat. Mereka yang bisa keluar untuk bertarung setidaknya masih dalam tahap bayi. Murid dari tahap dan tahap setengah langkah dan tidak memiliki informasi untuk naik ke atas panggung. Itu adalah pertempuran sejati antara favorit surga dan murid inti dari Sekte Abadi. Sekarang hampir pasti bahwa klan Suanyuan memiliki 4 orang di 21 teratas. Klan Yuan memiliki 2, Sekte Wild Beast Immortal memiliki 3, dan Sekte Holy Medicine Holy Doctor Immortal memiliki 4. Sekte Abadi yang kuat menempati banyak tempat, dan banyak murid Sekte Abadi yang lebih lemah bahkan tidak bisa masuk ke 21 besar. Tempat pertama hampir pasti ada di tangan para dewa ini. Besok, Longmen akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Sekte Pengobatan Suci. Saya sangat menantikannya. Saat matahari perlahan terbenam, murid-murid Sekte Abadi di sekitarnya saling berbisik. 21 titik hampir pasti. Dalam pertempuran satu hari, 3 murid dari Sekte Abadi tewas dalam pertempuran yang bisa dikatakan sangat sengit. Beberapa Sekte Abadi juga penuh dengan bubuk mesiu. Pertempuran itu sangat sengit. Namun, yang paling dinanti-nantikan semua orang adalah pertarungan hidup dan mati antara Gerbang Naga dan Obat Suci Sekte Abadi Dokter Suci besok. 21 tempat telah dibuat. Pertempuran terakhir akan diadakan dalam 2 hari ke depan. Kompetisi hari ini sudah berakhir. Jika tidak ada yang harus dilakukan, kamu bisa pergi jalan-jalan di kota Suanyuan kami. Ini masih akan menjadi waktu yang sama besok. Tetua Agung dari klan Suanyuan perlahan berdiri dan menghadap semua orang. Ayo pergi. Dewa Abadi berdiri dan terbang langsung menuju puncak masing-masing, sementara murid lainnya mengikuti di belakang. Murid Gerbang Naga, jangan jadi pengecut. Haha, dalam pertempuran besok, aku, Hua Gujiang, akan memimpin murid-murid dari 2 Sekte Abadi yang agung dan membunuh kalian semua. Pada saat ini, para murid Sekte Obat Suci Abadi tertawa keras dan terbang dengan mudah di belakang Dewa Abadi. HMPH, kamu akan menangis besok. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi berteriak keras. Ini akan menjadi menarik. Sekte Obat Suci Abadi benar-benar menguntungkan sekarang. Kurasa Gerbang Naga akan berada dalam bahaya besok. Hua Gujiang dari Sekte Obat Suci telah berbicara secara pribadi. Di antara para murid muda, Hua Gujiang dapat menempati peringkat 5 besar. Di sisi lain, Gerbang Naga tidak memiliki satu pun. Pemenangnya akan segera diputuskan. Ketika para murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka berbisik di antara mereka sendiri. Hua Gujiang HMPH, dia benar-benar mencari kematian. Xiao Yu sendiri dapat memusnahkan semua murid elit dari 2 sekte besar abadi mereka. Pada posisi Sekte Yellow Heaven Immortal, Feng Lingtian melihat pemandangan ini dan berkata dengan nada menghina. Ling Xiao, yang berada di samping, mengangguk pelan lalu mengerutkan kening. Antara murid, satu bulu kecil dapat menghancurkan semua murid dari Sekte Pengobatan Suci, dan Immortal, tetapi Gerbang Naga masih jauh lebih lemah dalam hal kekuatan tempur di tingkat Dewa Abadi. Mungkin ada masalah besar di masa depan. Hari pertama turnamen prodigi berakhir, dan turnamen ini menyebabkan keributan besar di dunia pesolistik.
Situs web dunia pugilistik secara khusus membuka bagian untuk turnamen ini untuk didiskusikan oleh semua orang. Dan setelah hari pertama berakhir, seluruh bagian diskusi menjadi gempar. Apalagi sekarang jumlah seniman bela diri dunia pugilistik telah mencapai lebih dari 100 juta, ratusan postingan dikirim setiap detik. Perselisihan antara beberapa sekte besar yang abadi juga terjadi di sini. Sekte abadi yang tidak memiliki hubungan baik satu sama lain saling menyerang. Para murid yang masuk 21 besar hari ini secara alami mendapat perhatian dari banyak seniman bela diri. Tapi apa yang membuat semua orang paling memperhatikan dan terkejut hari ini adalah kesepakatan antara Raja Naga dari Gerbang Naga dan Sekte Obat Suci Abadi, yang menyebabkan banyak orang membicarakannya. Namun, karena murid dan anggota keluarga Sekte Obat Suci Abadi berjumlah puluhan juta, dan Gerbang Naga tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka, forum dunia seni bela diri penuh dengan pelecehan dan penghinaan terhadap Gerbang Naga. Gerbang Naga kecil berani menentang Sekte Obat Suci kita itu hanya mengejar kematian. Besok, di bawah kepemimpinan kakak laki-laki Hua Gujiang, saya akan memberitahu Anda konsekuensi memprovokasi kami. Raja Naga Gerbang Naga kecil baru didirikan selama beberapa tahun. Dia tidak memiliki dasar sedikit pun. Jadi bagaimana jika dia memiliki beberapa yang abadi? Apakah itu jumlah murid atau jumlah yang abadi? Kita benar-benar hancur. Jika yang abadi bisa bergerak, mereka pasti sudah menghancurkan gerbang naga sampah ini sejak lama. Haha, saudara-saudara yang mendukung sekte Holy Medicine Immortal. Raja naga ini sangat sombong. Dia berpikir bahwa dia telah menjadi dewa yang abadi di usia yang begitu muda, tetapi dia tidak menaruh perhatian pada seniornya. Dia sombong dan memiliki keinginan mati. Sebuah kekuatan kecil di Jianghu berani melawan sekte abadi ortodoks kami. Dia hanya mengejar kematian. Dikatakan bahwa gerbang naga ini bahkan tidak memiliki murid biasa. Hehe. Banyak orang mengejek gerbang naga. Bahkan Raja Naga tingkat dewa yang abadi berani berbicara dengan arogan di internet Jianghu. Lagi pula, mereka tidak keberatan meskipun dipisahkan oleh internet. Selain orang-orang dari sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal, para murid dari sekte abadi lainnya tidak terlalu memikirkan gerbang naga. Lagi pula, kekuatan sekte obat suci dan obat suci abadi dapat dianggap sebagai yang teratas di antara 20 sekte abadi. Bagaimana gerbang naga bisa bersaing dengan mereka? Murid-murid dari sekte abadi tidak terlalu memikirkan gerbang naga ketika sampai pada pertempuran hidup dan mati antara murid-murid gerbang naga dan sekte obat suci dan obat suci abadi besok. Beberapa orang bahkan berteriak bahwa mereka akan memposting foto murid sekte naga yang dibunuh besok, menarik dukungan banyak orang. Xiao Yu, Nona Cantik, Wang Xian, Xiao Yu, Su Qing, dan yang lainnya baru saja kembali ke puncak gunung ketika mereka mendengar suara Feng Lingtian dari luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yu mendengar suara itu dan berjalan keluar ruangan dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Feng Lingtian dan berteriak keras. Ayo keluar dan bersenang-senang. Ayo pergi ke kota Suanyuan. Karena kita sudah di sini, setidaknya kita harus bersenang-senang. Feng Lingtian menatap Xiao Yu dan berkata sambil tersenyum. Tunggu, Xiao Yu berteriak dan kembali ke kamarnya. Saudaraku, ipar perempuan, apakah kamu ingin pergi ke kota Suanyuan untuk bersenang-senang? Bagaimana kita bisa menjadi roda ketiga ketika ada pria tampan yang ingin berkencan dengan seorang wanita cantik seperti Xiao Yu sendirian? Lan Qingyue menatapnya dengan senyum lebar di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dia sangat lemah? Aku bisa melawan 10 dari dia sendirian. Xiao Yu cemberut. Ayo pergi, saudari ipar. Ayo keluar dan bersenang-senang. Xiao Xian, apakah kamu akan pergi? Beberapa gadis tergoda dan bertanya pada Wang Xian. Tidak, kalian pergi duluan. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Wang Xian menggelengkan kepalanya pada mereka. Kakak, kalau begitu kita pergi keluar. Aku akan membawakanmu makanan lezat. Xiao Yu melambaikan tangannya ke arahnya dan berjalan keluar dengan gembira. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Pergi. Setelah sekelompok gadis pergi, Wang Xian duduk di kursi di tengah sementara Ao Jian berdiri di samping tanpa ekspresi. Gunakan batu galaksi untuk menghubungi Perdana Menteri Gui. Minta dia untuk membawa 5 anggota klan Golden Swordfish besok. Mereka berlima pasti berada di alam abadi setengah langkah. Gunakan beberapa sumber daya untuk memelihara mereka. Juga, kirim 15 orang lagi ke alam bayi. Wang Xian mengetuk meja perlahan. Juga, kirim 30 orang dari klan iblis aneh. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk dengan hormat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Sekte Dokter Suci Obat Suci, yang terbaik adalah tidak memprovokasi saya. Jika tidak, matanya berbinar. Kalau tidak,
Jadi bagaimana jika ada kesepakatan antara dewa dan dewa? Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat sepenuhnya mengabaikan aturan. Setelah itu, Wang Xian memanggil Mo Qinglong dan bertanya tentang toko itu. Sementara Wang Xian menangani masalah ini, Xiao Yu dan gadis-gadis itu berjalan-jalan di sekitar kota-kota Xuanyuan bersama Feng Lingtian. Kota Xuanyuan adalah kota dari dua sekte abadi, klan Xuanyuan dan klan Yuan. Itu bisa dianggap sebagai kota kuno terbesar saat ini. Ada lebih dari 10 juta orang yang tinggal di kota. Jalanan sangat ramai dengan orang-orang. Itu Feng Lingtian dari sekte Yellow Heaven Immortal, putra pemimpin sekte dari sekte Yellow Heaven Immortal. Dia kontestan unggulan. Kudengar dia sangat kuat dan dikenal sebagai putra mahkota yang aneh oleh orang-orang dari Kuali Kuning. Itu benar. Menurut komentar di situs web Jianghu, Feng Lingtian setidaknya berada di puncak dunia bayi, dan dapat menduduki peringkat teratas dalam kompetisi ini. Siapa wanita cantik di sampingnya? Mereka sangat cantik. Berjalan di jalan-jalan kota Xuanyuan, beberapa seniman bela diri di kota melihat Feng Lingtian dan berbisik kepadanya. Murid pilihan surga dari 20 sekte abadi dapat dikatakan sebagai selebritas di Jianghu. Situs web Jianghu memiliki informasi terperinci tentang mereka dan penampilan mereka. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Feng Lingtian secara naluriah mengangkat dadanya dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Guan Suking, Lan Qingyue, dan 3 lainnya muncul di depan umum, jadi tidak ada yang tahu siapa mereka. Untuk apa kau berpura-pura sombong, budak kecil? Melihat ekspresinya, Xiao Yu menatapnya dengan mengejek. Hehe, wajah Feng Lingtian langsung jatuh. Aku sekarang setidaknya surga yang dipilih di antara semua murid sekte abadi. Tentu saja, saya tidak bisa bersama Xiao Yu, si cantik yang luar biasa. Jika Anda berpartisipasi, apa hubungannya dengan kami? Oh benar, apakah kamu akan tampil di panggung besok? Feng Lingtian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak dibutuhkan. Adikku akan mengurusnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda telah membaca strategi kota Xuanyuan? Cepat bawa kami makan makanan enak. Desak Xiao Yu. Baiklah baiklah. Ikut denganku. Saya tahu restoran paling populer di kota Xuanyuan. Saya tidak tahu apakah masih ada kursi yang tersedia. Ayo cepat. Saat Feng Lingtian berbicara, dia melihat kelima wanita cantik di samping Xiao Yu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Xiao Yu, saudaramu benar-benar menikmati berkah dari semuanya. Tentu saja, adik iparku sangat cantik. Tapi jangan pikirkan itu. Kamu adalah kehidupan seorang pelayan. Xiao Yu tersenyum seolah itu hal biasa dan mengangkat kepalanya sedikit. Di belakangnya, beberapa gadis melihat sekeliling dengan senyum di wajah mereka. Itu adalah Tang Yingxuan dan penggemar yang lebih tua yang merasa sedikit tidak wajar ketika mendengar percakapan mereka. Di sana, restoran Dewa Memasak, restoran terpanas di kota Xuanyuan. Makanan di sana adalah salah satu yang terbaik di dunia. Restoran Dewa Memasak adalah restoran terbaik dan paling terkenal di kota Xuanyuan. Restoran itu menggunakan binatang buas yang kuat dan semua jenis ramuan spiritual sebagai bahannya. Sejak muncul di dunia, reputasinya telah menyebar jauh dan luas. Bos, apakah Anda masih punya kursi di sini? Setelah memasuki restoran Dewa Memasak, Feng Lingtian berteriak pada pelayan di dalam. Kebetulan sekali, Tuan Muda. Masih ada beberapa meja di lantai atas. Silakan masuk. Pelayan berbaju abu-abu menyambut mereka dengan hangat dan membawa mereka ke atas. Makanan di sini baunya enak sekali. Xiao Yu mengendus aroma di sekelilingnya dan berkata dengan heran. Mata gadis-gadis lain juga menyala. Wanita cantik paling menyukai makanan lezat, terutama karena berat badan mereka tidak akan bertambah tidak peduli berapa banyak yang mereka makan. Pergilah secara objektif. Silakan masuk. Pelayan berbaju abu-abu berteriak dan menunjuk ke meja persegi di dalamnya. Mejanya tidak kecil, cukup untuk semua orang duduk. Kakak ipar, tolong lewat sini. Feng Lingtian mengulurkan tangannya dengan senyum hangat di wajahnya. Baginya, gadis-gadis di depannya adalah master sejati. Salah satunya adalah saudara perempuan Raja Naga, dan dia menyiksanya sampai mati. Yang lainnya juga adalah para wanita Raja Naga, jadi mereka harus bersikap hormat. Anak baik, Xiao Yu tersenyum dan berjalan masuk dengan senyum di wajahnya. Raja Naga dari gerbang naga ini benar-benar kurang ajar. Dia berani menantang sekte obat suci pengobatan suci kita. Dia benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri. Hehe, Perihua, seorang yang abadi tidak bisa kehilangan muka. Kalau tidak, seluruh dunia akan menertawakannya. Gerbang naga ini tidak memiliki murid sama sekali. Saya pikir itu hanya akan menambah tawa ketika saya naik panggung besok. Aku sendiri yang bisa menghancurkan semua murid muda gerbang naga. Tentu saja, dengan kekuatan Anda,
Tuan Muda Yuan Yue, saya pikir Anda akan bisa masuk 10 besar. Haha, meski aku tidak sekuat kakakku dan sedikit lebih lemah dari Hua Gujiang, aku masih sangat percaya diri untuk masuk 10 besar. Xian Er secara alami percaya pada kekuatan Tuan Muda Yuan Yue. Saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba mendengar suara dari samping. Seketika, semua orang mengerutkan kening dan melihat ke samping. Rombongan 6 orang, 3 pemuda dan 3 perempuan. 2 dari mereka, Xiao Yu dan yang lainnya mengenali mereka secara sekilas. Murid paling menonjol kedua dari klan Yuan, Yu Wenyu, dan Peri Hua dari Sekte Holy Medicine Immortal. HMPH, sombong sekali. Satu orang menghancurkan murid muda gerbang naga, kata-kata itu benar-benar dibesar-besarkan. Pertempuran bahkan belum dimulai dan kalian sudah menyombongkan diri di sini. Arogan sekali. Sebelum Xiao Yu dan yang lainnya bisa mengatakan apapun, Feng Lingtian yang duduk di samping berkata dengan jijik. Hah? Keenam orang yang sedang mengobrol di samping segera mengerutkan kening dan memandang Feng Lingtian dan yang lainnya. Saat tatapan mereka menyapu, Yu Wenyu dan Peri Hua mengangkat alis mereka. Jadi itu Feng Lingtian dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Perhatikan kata-katamu dan jangan membuat masalah bagi ayahmu. Sudut mulut Yuan Yue sedikit melengkung saat dia menatap Feng Lingtian dan berkata dengan nada menghina. Sekte abadi yang hanya memiliki satu abadi tingkat menengah tidak ada di mata klan Yuan. Ayahnya juga seorang abadi tingkat menengah. Ketika Feng Lingtian mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi gelap dan suram. Hati-hati dengan kata-katamu, saya pikir Anda harus berhati-hati dengan kata-kata Anda. Wanita cantik yang menyenangkan tidak seperti ini. Xiao Yu maju selangkah dan menatap Yu Wenyu dengan dingin. Gadis kecil, ini bukan untuk menyenangkan, tapi mengatakan fakta. Peri Hua perlahan berdiri dan menatap Xiao Yu dengan dingin. Kami hanya mengatakan fakta. Kalian yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri di sini, Sekte Dokter Suci Obat Suci Anda akan tahu apa yang memalukan besok. Xiao Yu mendengus dingin dan berkata dengan sedikit jijik. Malu berdasarkan gerbang naga kecilmu. Peri Hua mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Xiao Yu. Gerbang naga kecil, haruskah kita mencobanya? Xiao Yu mengungkapkan senyum dingin dan menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Bertarung berdasarkan Anda. Tatapan Peri Hua menjadi dingin. Gadis kecil, sebaiknya kau pulang. Hahaha, menarik. Saya mendengar bahwa 5 teratas dalam daftar kecantikan tanpa tanding semuanya memiliki kekuatan alam bayi. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan gerbang naga kita dengan satu tangan. Lengan Xiao Yu bergerak, dan cambuk tulang muncul di tangannya. Matanya mengungkapkan ekspresi mengejek. Jangan biarkan aku berpikir bahwa kamu hanya seorang vixen yang tahu cara merayu pria. Kamu berlidah tajam. Saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang tua Anda. Ekspresi Peri Hua sedikit canggung ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yu. Gelang hijau zamrud di pergelangan tangannya bergerak, dan sulur juga muncul di tangannya. Haha, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yu tertawa keras dan berkata dengan nada mengejek. Kamu mencari pemukulan. Lihat apakah aku tidak akan mematahkan mulutmu. Jejak niat membunuh muncul di mata Peri Hua. Dia melambaikan tangannya, dan sulur di tangannya langsung menyerang Xiao Yu. Apa yang sedang terjadi? Mereka benar-benar berkelahi. Itu Peri Hua. Siapa gadis lainnya? Dia dari Gerbang Naga. Itu salah satu yang abadi dari Gerbang Naga. Yuan Yue dari klan Yuan juga ada di sini. Di lantai 2 restoran Dewa Memasak, ada juga beberapa murid dari sekte abadi lainnya yang datang ke sini untuk makan. Ketika mereka melihat 2 gadis yang tiba-tiba menyerang, mereka terkejut. Ketika Feng Lingtian melihat serangan bulu kecil, dia mundur selangkah. Ketika Yuan Yue melihat serangan Peri Hua, dia juga menatapnya dengan dingin. Peri Hua memiliki kekuatan alam bayi. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil tak dikenal berurusan dengannya? Ketika pelayan berbaju abu-abu melihat pemandangan ini, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tidak berani membujuknya. Favorit surga dari klan Yuan ini tidak menghentikannya. Bahkan bosnya tidak berani menghentikannya. Tongkat Peri Hua diayunkan. Jejak penghinaan muncul di mata Xiao Yu. Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan ringan dan langsung menyambutnya. Kedua cambuk panjang itu bertabrakan. Namun, dalam sekejap, cambuk tulang itu tiba-tiba bertambah panjang dan langsung mengenai wajah Peri Hua. Sebuah suara berat terdengar. Dalam sekejap, bekas luka panjang berdarah muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Peri Hua langsung terpana. Dia merasakan sakit dan darah di wajahnya, dan ekspresinya berubah drastis. Kamu mencari kematian. Ekspresinya menjadi sedikit bengkok, dan auranya bergetar hebat. Atribut kayu padat di tubuhnya menyebabkan duri muncul di lantai kayu. Namun,
Pada saat ini, cambuk tulang di tangan Little Feather terayun sekali lagi. Ekspresi peri Hua berubah drastis, dan perisai kayu langsung muncul di depannya. Namun, perisai kayu itu langsung hancur, dan cambuk tulang sekali lagi mendarat di wajahnya yang cantik. Kali ini, Xiao Yu tidak berhenti. Cambuk tulang di tangannya bertambah panjang dan langsung melilit seluruh tubuhnya. Bang! Dia menarik dengan berat, dan peri Hua langsung jatuh di depannya. Hua peri yang tinggi dan perkasa bagaimana dengan gadis kecil dari sekte naga kecil ini? Xiao Yu menatap peri Hua yang tergeletak di depannya dengan mengejek dan bertanya sambil tersenyum. Aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Suara tajam datang dari mulut peri Hua di lantai 2 menara dewa memasak. Wajahnya penuh bekas darah. Tubuhnya diikat oleh bone whip, dan dia terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan yang tidak biasa. Dia adalah Hua peri yang bermartabat, wanita tercantik keempat di dunia. Dia adalah dewi di hati ribuan seniman bela diri. Sekarang, dia berbaring di depan seorang gadis kecil. Jika seniman bela diri di dunia petinju tahu tentang ini, dia, peri Hua, akan menjadi bahan tertawaan. Hari ini, dia akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Tidak, ketika dia melihat seorang seniman bela diri mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto, masalah ini pasti akan tersebar. Ini membuat hatinya melonjak dengan niat membunuh tanpa akhir. Bunuh aku hanya denganmu. Xiao Yu menatap peri Hua dengan dingin, cambuk tulang di tangannya menunjuk ke arahnya. Ini, murid-murid sekte abadi di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan takjub. Peri Hua telah mengejek gerbang naga, tetapi pada akhirnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh seorang gadis dari gerbang naga. Apalagi saat ini, dia sedang berbaring di tanah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh bekas luka berdarah. Peri Hua yang tampak ganas tidak secantik dan semulia biasanya, dia seperti peri. Kamu mencari kematian. Berhenti. Yuan Yue, yang berdiri di samping, menggerakkan lengannya dan tombak kuning tanah muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Little Yu dengan wajah dingin. Yuan Yue, ini adalah dendam antara gerbang naga kita dan sekte obat suci abadi. Apakah Anda ingin bergerak? Guan Suking dan gadis-gadis lain melihat Yuan Yue mengeluarkan senjatanya dan bertanya dengan dingin. Aku tidak peduli tentang gerbang nagamu. Berhenti sekarang. Yuan Yue berteriak pada mereka. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Kamu bisa mewakili klan Yuan kamu. Ekspresi Little Yu juga menjadi dingin saat dia bertanya pada Yuan Yue dengan dingin. Aku menyuruhmu berhenti. Gadis kecil, apakah saya bisa mewakili atau tidak? Saya akan memberi Anda pelajaran yang bagus hari ini. Ekspresi Yuan Yue gelap dan dingin. Tombak panjang di tangannya membawa aura pembunuh saat menusuk bulu kecil. Baiklah, kalau begitu aku tidak peduli apakah kamu bisa mewakiliku atau tidak. Ekspresi Little Feather tidak berubah. Cambuk tulang di tangannya langsung terbelah menjadi lebih dari 10 ular berbisa yang langsung melesat ke arah Yuan Yue. HMPH. Wajah Yuan Yue sedingin es saat dia menggoyangkan lengannya. Paku bumi langsung muncul di tombak panjang berwarna kuning tanah dan menusuk ke arah bulu kecil. Ledakan. Xiao Yu mengayunkan cambuk tulangnya dan tombak tanah itu roboh. Apa? Wajah Yuan Yue berubah dan ekspresi kaget muncul di matanya. Kamu bilang kamu bisa menghancurkan semua murid muda gerbang naga kita sendirian. Awalnya, saya tidak ingin berdebat dengan Anda karena Anda berasal dari klan Yuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa gerbang naga kami takut pada Anda? Wajah Xiao Yu dingin. Baru saja, Yuan Yue dengan sombong mengatakan bahwa dia sendiri yang bisa menekan semua murid gerbang naga. Sekarang, dia sebenarnya berani dengan sombong mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan gerbang naga. Ini membuat Xiao Yu sedikit marah. Seorang rekan yang bahkan belum mencapai alam dewa setengah langkah masih berani menjadi begitu sombong. Peng peng peng. Cambuk tulang di tangan Xiao Yu seperti tentakel tulang naga, langsung menyerang ke arah Yuan Yue. Ekspresi Yuan Yue langsung berubah. Tombak panjang di lengannya bergetar dan tembok bumi yang tidak bisa dihancurkan muncul. Retak-retak. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Cambuk tulang itu langsung menembus dan mengayunkannya ke arah wajah Yuan Yue. Bang! Kekuatan yang kuat menyebabkan Yuan Yue yang tampan langsung terbang menuju jendela. Little Feather tidak berhenti dan mengayunkan cambuk tulang sekali lagi. Wajah Yuan Yue dipenuhi keterkejutan. Perisai yang memancarkan cahaya dan jejak susunan langsung muncul di kalung di dadanya. Cambuk tulang Little Feather mendarat di perisai, menyebabkannya tidak bergerak sama sekali. Dia mengerutkan kening dan cambuk tulang di tangannya bergabung menjadi satu saat dia menyerang perisai dengan keras. Itu tidak bergerak sama sekali. Di bawah pertahanan yang menakutkan, itu masih tidak bergerak sama sekali. Ini seharusnya susunan pertahanan klan Yuan.
Susunan pertahanan yang dapat menahan serangan dewa yang abadi sangat berharga. Guan Suking melihat perisai yang tidak bisa dihancurkan dan berkata kepada Xiao Yu. Jadi itu adalah cangkang kura-kura yang dibuat oleh dewa abadi. Sampah. Sekarang, dia masih bersembunyi di dalam cangkang kura-kura ini dan tidak berani keluar. Xiao Yu memandang Yuan Yue dengan jijik dan berkata, seseorang sepertimu Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda dapat menghancurkan semua murid gerbang naga kami. Kamu cukup pandai menyombongkan diri. Hehe, kebanggaan surga. Tubuh Yuan Yue bergetar hebat, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Melihat murid-murid di sekitar gerbang abadi menatapnya, dia tidak punya tempat untuk merasa malu. Dia tidak akan pernah mengira bahwa gadis muda seperti itu akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Lagi pula, dia memiliki kekuatan puncak alam bayi. Melihat ekspresi menghina Yuan Yue, dia mengatupkan giginya dengan erat. Dia dikalahkan oleh seorang gadis, dan akan berakhir seperti perihua, menjadi bahan tertawaan. Kebanggaan surga yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Ini menyebabkan matanya dipenuhi dengan darah, dan dia berharap tidak lebih dari memotong bulu kecil menjadi ribuan keping. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Yuan Yue mengungkapkan niat membunuh yang gila, dan dia menatap bulu kecil dengan mata haus darah. Tunggu, Anda berani mengatakan kata-kata jahat seperti itu hanya karena Anda bersembunyi di cangkang kura-kura. Saya pikir klan Yuan sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka klan Yuan memiliki keberadaan yang tidak berguna. Little Yu menatap Yuan Yue tanpa sedikit pun rasa takut. Ketika Yuan Yue mendengar ini, dia hampir muntah darah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan semua orang di gerbang naga, tetapi pada akhirnya, wajahnya langsung ditampar oleh seorang gadis dari gerbang naga. Ini membuatnya merasa seluruh tubuhnya terbakar. Jika dia terus berdebat dengan gadis ini, maka dia, Yuan Yue, akan semakin kehilangan muka. Aku, Yuan Yue, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Segera, saya akan membuat Anda membayar harga yang mahal untuk apa yang terjadi hari ini. Mata merah darah Yuan Yue menatap Little Yu. Dengan ekspresi malu, dia berjalan ke sisi perihua dan membantunya berdiri. Tunggu saja, besok adalah hari kiamatmu. Perihua sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Dadanya terus naik dan turun saat dia berteriak pada Little Yu. Kalau begitu kita lihat saja besok. Little Yu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dingin ke perihua dan Yuan Yue yang berada dalam keadaan menyesal. Pergi. Keduanya berjalan keluar dengan muram. Keempat pria dan wanita yang bingung itu buru-buru mengikuti mereka. Benar-benar killjoy. Little Yu memperhatikan mereka pergi dan berkata dengan tidak sabar. Xiao Yu, kamu memukuli keajaiban klan Yuan saat ini. Akankah klan Yuan? Apakah kamu ingin memberitahu saudaramu? Feng Lingtian mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, ini sudah memberikan wajah klan Yuan. Guan Suking berkata dengan binar di matanya. Itu benar, jika klan Yuan tidak mendisiplinkan murid mereka sendiri, maka kami akan membantu mereka mendisiplinkan mereka. Klan King Yue menggema dari samping. Baru saja, Yuan Yue telah memfitnah gerbang naga. Jika bukan karena Little Yu, mereka akan mengambil tindakan. Adapun harga, itu akan tergantung pada bagaimana reaksi klan Yuan. Bahkan jika itu adalah reaksi, mereka akan dapat menerimanya. Bawa kembali dan makanlah. Guan Suking ragu sejenak dan berkata. Beberapa gadis mengangguk setuju. Di sekitar mereka, sekelompok murid Sekte Abadi memandang dengan takjub. Segalanya tampak semakin besar. 780.